Pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan anggaran besar memiliki risiko kecurangan karena kompleksitas proses dan banyaknya pihak yang terlibat. Lemahnya transparansi dan akuntabilitas dapat mengubah tujuan kesejahteraan menjadi ruang penyimpangan yang berpotensi merugikan negara. Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan sangat rentan terhadap berbagai bentuk kecurangan. Saya Alvena Syapatari Syanas. Saya Septi Anggi Indriani. Dan saya Diana Pujiwalida. Kami dari tim Arutala akan mengungkapkan indikasi fraud dalam pengadaan alat kedokteran MRI CT scan, analisis audit investigatif pada pemerintah Kabupaten Venesia tahun anggaran 20X5. Pengadaan barang dan jasa pemerintah rentan terhadap kecurangan akibat besarnya anggaran, kompleksitas proses, dan banyaknya pihak yang terlibat dengan bentuk penyimpangan seperti kolusi, manipulasi dokumen, HPS tidak independen, dan ketidaksesuaian spesifikasi yang berdampak pada kerugian negara. Hal ini tercermin pada kasus MRI CT scan di Kabupaten Venesia tahun anggaran 20X5 senilai 25 miliar rupiah yang menunjukkan indikasi penyimpangan sejak perencanaan hingga pelaksanaan, termasuk intervensi penganggaran, kejanggalan lelang, dan barang yang cepat rusak, disertai dugaan imbalan yang menguatkan adanya kecurangan terstruktur. Pengungkapan kasus dilakukan melalui audit investigatif sesuai pedoman KPK yang dipadukan dengan analisis 5W2H untuk mengidentifikasi kecurangan pihak terlibat, modus, dan kerugian negara sebagai dasar perbaikan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana analisis dugaan penyimpangan dalam pengadaan alat kedokteran MRI CT scan pemerintah Kabupaten Venesia tahun anggaran 20X5, bagaimana prosedur pemeriksaan investigatif untuk mengungkapkan penyimpangan tersebut, dan bagaimana hasil analisis investigatif terhadap dugaan penyimpangan dan potensi kerugian negara dalam pengadaan tersebut. Analisis menggunakan pendekatan 5W2H diantaranya, pertama, pengadaan MRI CT scan diduga merupakan barang rekondisi yang dibeli seharga 24,95 miliar rupiah dan rusak dalam 3 bulan disertai indikasi suap, pelolosan dokumen bermasalah, serta serah terima tanpa pengujian teknis oleh PPHP. Yang kedua, pihak yang terlibat mencakup tenaga medis sebagai pelapor, Direktur RSUD, anggota DPRD, PPK, penyedia, Pokja, dan PPHP dengan peran mulai dari perencanaan hingga serah terima, termasuk dugaan penerimaan imbalan, serta kelemahan dalam evaluasi dan pengujian teknis. Yang ketiga, kegiatan melibatkan pemerintah Kabupaten Venesia dalam penyusunan anggaran dan lelang, RSUD dalam penerimaan serta penggunaan alat tanpa pengujian memadai, serta LPSA Venesia sebagai sarana pelaksanaan dan pengumuman lelang secara elektronik. Yang keempat, proses pengadaan dimulai dari triwulan 4 tahun 20X4 dengan penyusunan rencana dan pengusulan kegiatan. Dilanjutkan awal tahun 20X5 dengan permintaan dan penerimaan penawaran, pengumuman lelang, penetapan pemenang, serta penandatanganan kontrak pada Maret. Barang kemudian dikirim pada Mei 20X5, namun sejak Juli mulai terjadi gangguan operasional hingga akhirnya mengalami kerusakan total pada akhir Agustus 20X5. Yang kelima, penyimpangan dipicu oleh lemahnya pengendalian internal, pengawasan dan evaluasi teknis yang tidak memadai, keterbatasan kompetensi PPHP, adanya konflik kepentingan antara pejabat RSUD dan penyedia, serta praktik pemberian imbalan yang memengaruhi seluruh tahapan pengadaan. Yang keenam, penyimpangan terjadi melalui rangkaian terstruktur, mulai dari pengondisian anggaran, penyusunan HPS yang tidak independen, pengabaian keabsahan dokumen oleh Pokja, penetapan pemenang yang diduga direkayasa, hingga serah terima tanpa pengujian teknis yang mungkin alat rekondisi diterima, serta didukung oleh praktik pemberian suap untuk melancarkan seluruh proses. Yang ketujuh, nilai kontrak yang dibayarkan dari APBD senilai 24,92 miliar rupiah. Karena alat yang diterima tidak sesuai spesifikasi, maka kerugian negara minimal sebesar 24,92 miliar rupiah, ditambah dengan potensi biaya perbaikan atau pengadaan ulang yang juga harus ditanggung oleh negara.
Proses audit investigatif dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu ada informasi awal. Diawali dengan pengumpulan dan analisis informasi awal dari berbagai sumber, seperti keluhan pengguna, laporan masyarakat melalui WBS, serta indikasi kejanggalan dalam proses pengadaan. Guna menilai adanya dugaan kecurangan dan perlu ditindaklanjuti melalui audit investigatif. Yang kedua ada penelaah informasi. Auditor menganalisis informasi awal dengan mengidentifikasikan indikasi penyimpangan, pihak yang terlibat, serta estimasi kerugian negara, kemudian menyusun hipotesis awal yang menunjukkan bahwa kasus layak dilanjutkan ke audit investigatif. Lalu yang ketiga ada penyusunan hipotesis investigatif, yang dimana dugaan awal adanya kecurangan meliputi kolusi, manipulasi dokumen, dan ketidaksesuaian spesifikasi. Yang selanjutnya diuji dan dapat dikembangkan sesuai bukti yang ditemukan. Yang keempat ada penyusunan rencana audit investigatif, yang mencakup penyusunan rencana audit sistematis, dengan menetapkan ruang lingkup, objek, serta metode pengumpulan bukti. Difokuskan pada seluruh tahapan pengadaan dan hubungan antar pihak serta potensi aliran dana yang mengindikasikan kecurangan. 5. Pengumpulan bukti dilakukan menggunakan teknik-teknik audit investigatif, yaitu ada pemeriksaan fisik, menunjukkan alat MRI CT scan tidak berfungsi optimal dalam waktu singkat, mengindikasikan ketidaksesuaian spesifikasi atau kondisi barang. Lalu yang kedua ada konfirmasi kepada pihak terkait dilakukan untuk memverifikasi proses pengadaan dan spesifikasi barang dengan hasil yang digunakan sebagai pembanding bukti. Yang ketiga ada pemeriksaan dokumen. Pengadaan mengungkap adanya kejanggalan pada penawaran dan proses evaluasi lelang. Yang keempat ada prosedur analisis perbandingan penawaran dengan HPS dan spesifikasi menunjukkan indikasi pengaturan harga dan proses yang tidak kompetitif. Yang kelima ada wawancara. Dengan pihak terkait dilakukan untuk memperoleh keterangan tambahan yang untuk memperkuat bukti. Lalu yang keenam ada pengujian ulang HPS. Dan nilai kontrak dilakukan untuk menilai kewajaran harga dan kesesuaian dengan kondisi barang. Yang ketujuh ada observasi, menunjukkan bahwa alat mengalami gangguan sejak awal penggunaan. Dalam proses pengumpulan bukti ini, pendekatan 5W2H digunakan sebagai kerangka untuk mengidentifikasikan peristiwa, pihak yang terlibat, waktu, lokasi, penyebab, modus, operandi, serta besaran kerugian yang timbul. Lalu yang keenam ada evaluasi bukti. Dilakukan dengan mengorganisasi, mengklasifikasi, serta memverifikasi bukti untuk membentuk pola penyimpangan dan menyusun simpulan sementara serta pihak yang diduga sebagai dasar kesimpulan akhir. Lalu yang ketujuh ada revisi dan pengujian hipotesis. Hipotesis disusun dan diuji berdasarkan hasil evaluasi bukti. Dalam kasus ini menunjukkan kesesuaian dengan dugaan kecurangan terstruktur. Apabila terdapat ketidaksesuaian, hipotesis direvisi dan diuji kembali hingga didukung oleh bukti yang valid. Lalu yang kedelapan ada penarikan kesimpulan. Disimpulkan adanya kecurangan dalam pengadaan, mencakup bentuk, pihak terlibat, dan mekanismenya yang berdampak pada tidak optimalnya pemanfaatan barang serta kerugian negara yang signifikan. Lalu yang terakhir ada pelaporan hasil audit investigatif, berupa penyusunan laporan audit investigatif yang sistematis, memuat kronologi, bukti, pihak terlibat, modus operandi, dan estimasi kerugian sebagai dasar penegak hukum dan evaluasi perbaikan tata kelola pengadaan. Hasil analisis audit investigatif ini, pengadaan tidak sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi karena dipengaruhi kepentingan tertentu, ditandai ketidaksesuaian spesifikasi, kejanggalan lelang, dan dugaan imbalan, sehingga alat cepat rusak dan tidak bermanfaat. Penyimpangan melibatkan berbagai pihak dari Direktur RSUD, PPK, penyedia, Pokja, hingga PPHP yang tidak independen, serta terjadi lintas tahapan dari perencanaan hingga serah terima. Penyimpangan dipicu oleh kolusi, imbalan, lemahnya pengendalian internal, dan keterbatasan kompetensi, serta dilakukan secara terstruktur melalui pengondisian spesifikasi, pembiaran kejanggalan, dan serah terima tanpa pengujian teknis. Akibatnya, negara mengalami kerugian signifikan karena pembayaran 2492 miliar tidak menghasilkan manfaat akibat alat tidak dapat digunakan. Dapat disimpulkan, analisis menunjukkan adanya kecurangan terstruktur dalam pengadaan MRI CT scan melalui HPS tidak independen, intervensi lelang, dan penerimaan barang tanpa pengujian, yang melibatkan kolusi dan manipulasi dokumen sehingga menimbulkan potensi kerugian negara 24,92 miliar rupiah akibat lemahnya pengendalian dan pengawasan.
Hasil rekomendasi pemerintah daerah perlu memperkuat pengendalian internal di seluruh tahapan pengadaan, meningkatkan kompetensi dan integritas SDM, serta pengoptimalan pengawasan melalui APIP dan audit investigatif. Selain itu, dukungan terhadap WBS dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mencegah terulangnya penyimpangan.